Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, selamat malam. Kembali Jendela hadir menjumpai Anda, dan tentu saja pada malam hari ini kita akan membahas mengenai semua permasalahan topik kesehatan yang tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami dan langsung bertanya dengan narasumber kami dari Rumah Sakit Muhammad Hussein pada malam hari ini. Dan memperingati Hari Diabetes Sedunia, pada malam hari ini Jendela akan mengangkat tema waspadai diabetes pada anak, deteksi dini, selamatkan generasi. Dan untuk itu telah hadir bersama saya di sini Dr. Adityawati, spesialis anak, dokter spesialis anak, subspesialis endokrinologi anak dari Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Selamat malam, dokter. Selamat malam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik, sehat ya. Dan pemirsa, Anda juga dapat bergabung bersama kami melalui line telepon kami di 0711 364 666, atau Anda juga bisa bertanya melalui YouTube Sriwijaya TV dan juga Instagram Sriwijaya TV. Baik, hari ini kita akan membahas diabetes pada anak nih, dokter ya. Dan tentunya juga ini memang adalah Hari Diabetes Sedunia, dokter. Nah, sebenarnya kalau kita lihat biasanya orang mengidentikan kalau penyakit diabetes ini penyakit orang tua, dokter. Tapi anak-anak juga bisa kena. Ya, jadi kita tahu selama ini dikenal diabetes itu pada orang tua, ya. Tapi ternyata bisa terkena di anak-anak. Bahkan anak-anak yang masih kecil ya. Jadi di bawah setahun atau balita, ya. Dan yang paling banyak adalah di remaja. Jadi diabetes bukan melulu punya orang tua, tapi pada anak juga bisa. Artinya pemirsa juga harus segera dari sekarang sudah mulai mewaspadai sedari dini seperti itu, dokter, karena memang ternyata tidak lagi identik dengan penyakit orang tua saja. Ya. Oke. Jadi yang paling kecil nih yang pernah dokter tangani, usia anak yang terkena diabetes ini usia berapa sih, dok? Jadi ini baru mungkin 2 bulan yang lalu ada yang kena diabetes umur 3 bulan, ya udah kena. Terus beberapa ada yang 2 tahun, 3 tahun, ya. Emang mayoritas sih pada anak-anak kisaran sekitar 10-15 tahun. Oke, berarti usia-usia remaja sudah mulai. Ya. Oke, biasanya ini penyebabnya apa sih, dokter? Jadi kita tahu bahwa diabetes itu tipenya ternyata macam-macam ya. Ada yang disebut tipe 1, kemudian ada yang disebut tipe 2, kemudian ada tipe yang emang untuk saat hamil, ya. Pada anak-anak itu sebagian besar, ya 80% itu adalah tipe 1. Artinya apa? Tipe 1 itu ternyata suatu penyakit autoimun yang merusak pankreas, pabriknya insulin, sehingga insulin nggak bisa diproduksi, ya. Kemudian dalam 10 tahun terakhir ternyata tipe 2 juga makin meningkat. Tipe 2 itu seperti kayak orang tua ya. Jadi karena obesitas, dengan peningkatan anak-anak dengan obesitas, ternyata angka kejadian dalam 5 tahun terakhir hampir 2 kali lipat ya. Angka kejadian tipe 2. Jadi tipe 2 yaitu mungkin karena dia obesitas ya. Jadi karena pola hidup yang nggak benar, ya, makan berlebihan, kurang olahraga, ya, itu biasanya kita ke yang tipe 2. Jadi kita mesti bedain tipe 1 sama tipe 2. Oke, berarti kalau tipe 1 ini bisa dibilang tuh genetik seperti itu ya, dok ya? Ya, bukan genetik ya. Kalau tipe 1 itu prosesnya karena autoimun, jadi emang ada faktor genetik, tapi ada pemicu, kemudian merusak sel-sel pankreas, sehingga dia membutuhkan insulin atau suntikan seumur hidup. Kalau tipe 2 justru genetiknya jelas. Biasanya di keluarga pola hidupnya yang obesitas, neneknya dengan diabetes, ibu bapaknya dengan diabetes, ternyata anaknya juga dengan karena pola hidup yang ya mungkin di kalangan masyarakat terlalu banyak makan gula, itu mungkin itu nanti jadinya yang ke tipe 2. Ya. Jadi karena gemuk
terlalu banyak makan gula, ya lama-lama dia akan jadi diabetes. Artinya berarti diawali dengan obesitas dulu biasanya, dokter? Ya, kalau yang tipe 2 ya. Nah, itu untuk mengontrol, oh ini udah masuk obesitas nih, oh ini masih aman-aman gitu. Itu gimana cara taunya, dokter? Ya. Jadi sejak kecil kita mesti jangan stigma bahwa obesitas pada anak itu lucu ya. Iya, oh iya benar juga ya. Obesitas adalah menyimpan waktu sewaktu-waktu, apalagi kalau dia ada turunan-turunan yang dengan obesitas, dengan diabetes, hati-hati nih ya, karena resikonya adalah 4-6 kali lipat untuk terjadinya suatu diabetes. Jadi sejak awal, bahkan sejak bayi ya, jagalah pola nutrisi anak, jangan sampai jadi gemuk, jadi obesitas. Tapi bukan berarti anak-anak tidak boleh makan manis, gula, itu bukan berarti seperti itu ya, Dok? Tapi harus jadi kita gitu, makanan harus komposisi yang seimbang ya. Jadi anak untuk tumbuh juga perlu protein, untuk anak energi juga perlu karbohidrat. Jadi bukan terus nggak boleh karbohidrat, tapi jangan berlebihan. Jadi dipantau seperti itu ya. Komposisi yang seimbang. Komposisi. Ini kalau ibarat piring nih, dokter, nih komposisi seimbang tuh seperti apa tuh? Jadi nggak boleh namanya karbohidrat lebih dari separuh ya. Jadi lainnya itu lauk. Nasinya banyakin. Iya. Oh, itu nggak boleh ya. Jadi kayak gitu ya, ibu. Iya. Jadi ya belilah protein, dia perlu tumbuh ya. Jadi protein juga harus cukup, terus lemak juga harus cukup ya. Jadi sayuran ya, mikronutrien juga cukup untuk tumbuh dan kembang. Ya. Ini anak-anak biasanya nih, dokter ya, suka sekali sama yang namanya mie instan. Nah, sebenarnya mie instan itu boleh atau tidak dikonsumsi? Mie instan boleh, tapi dalam jumlah yang secukupnya ya. Mie instan kita tahu bahwa mie instan itu produknya adalah karbohidrat ya, sama kayak nasi. Jangan makan nasi terus makan mie instan lagi ya. Iya betul. Jadi mie instan, kemudian juga minuman yang ini ya, kemasan itu juga ya? Kemasan itu juga karbohidratnya kan juga, kalorinya juga banyak ya. Jangan ya, nggak boleh, jangan lebih dari 1 gelas deh ya, karena itu cukup memicu untuk terjadinya obesitas ya. Kalau lama-lama akhirnya bisa terjadi suatu diabetes. Nah dari obesitas ke diabetes itu butuh proses waktu berapa lama, dokter? Ya, kita tahu bahwa diabetes itu sebenarnya adalah prosesnya kronik ya. Jadi yang tadi ya, kita mesti bedain ya, pada anak itu diabetes tipe 1 atau tipe 2 ya. Kalau tipe 1 itu karena autoimun ya, jadi dia merusak ya, itu bisa ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang setahun ya. Untuk yang obesitas itu karena dia istilahnya tipe 2 itu resisten, jadi insulinnya kebal terhadap karbohidrat ya. Jadi kalau dia makan karbohidrat itu pertama dia micu insulin ya. Kita tahu bahwa insulin adalah yang ngatur glukosa ya, tapi dia dibutuhkan untuk energi. Kemudian kalau dia dipicu untuk terus sama seperti kayak gini, saya selalu mengibaratkan orang kalau dicubit ya, awal dicubit itu terasa, tapi dia butuh insulin yang lebih gede lagi. Dia dikasih karbohidrat lagi, lama-lama dia kebal ya, dengan cubitan yang keras pun lama-lama kebal. Saat dia kebal itulah akan terjadi diabetes. Jadi jangan dipicu terus dengan pemberian karbohidrat yang berlebihan. Jadi jangan makan karbohidrat yang berlebihan. Jadi istilahnya kok di kedokteran tuh namanya resisten, kebal. Insulinnya kerjanya kebal. Jadi nggak berfungsi lagi. Jadi akhirnya jadi diabetes. Tapi ada istilah karbohidrat yang baik sama karbohidrat yang kurang baik nih. Ada yang bilang, ini nasinya kita ganti saja sama misalnya kentang atau diganti dengan umbi-umbian. Nah itu sebenarnya sama-sama karbohidrat, bagus atau sama aja? Karbohidrat ya, cuman sekarang jumlahnya, komposisinya. Ada yang satu kerjanya lambat. Jadi kayak beras merah itu dia memang agak lebih lambat dan lebih mengenyangkan, sehingga otomatis dia
sedikit karena dia lebih kenyang, terus dia agak lebih kerjanya lebih lambat, ya, dibanding yang beras ini ya. Yang jadi yang pulen ya, yang pulen pingnya nambah lagi, iya, nambah terus, karena dia nggak kenyangnya, karena cepet habis ya. Benar. Habis. Nasi dikasih sambal aja udah enak ya dok ya. Jadi sebetulnya bukan ini memang ada beberapa, tapi yang penting adalah karbohidrat, protein, lemak itu harus seimbang ya. Jangan yang banyak ya. Baik. Dokter, banyak. Nah kalau untuk mengenali gejala diabetesnya nih yang perlu diwaspadai, cikal bakal awal pertama kita harus kira-kira ini anak kira-kira sudah ada menunjukkan gejala dan harus segera dibawa ke dokter, itu jika seperti apa? Ya, jadi ciri-ciri diabetes itu semuanya hampir sama ya, seperti kayak diabetes orang dewasa, ya, banyak minum, terus banyak kencing. Cuman sayangnya sering kadang-kadang orang tua ya banyak minum ya banyak kencing. Wajar ya. Wajar ya. Jadi hati-hati. Anak ini yang biasanya nggak ngompol kok jadi ngompol terus suka haus. Itu nomor satu. Ya. Jadi sebetulnya dibalik, banyak gara-gara banyak kencing dia banyak minum. Ya. Terus makan biasanya juga nggak kurang, bahkan dia suka lapar terus. Tapi berat badannya kok nggak naik-naik, atau justru berat badannya tambah turun. Makannya banyak tapi berat badan tambah turun. Kalau udah kayak gitu langsung cek gula. Begitu gulanya tinggi itulah diabetes. Ya. Kemudian itu untuk yang tipe 1 biasanya. Untuk yang tipe 2 biasanya obesitas. Terus ada turunan jadi ibu bapaknya. Kemudian hati-hati, waspadai ya, kalau dia anak dengan obesitas, kita tahu di dagu ya, di leher itu hitam. Orang bilang ini nggak digosok, ya, hitam ya. Jadi itu di ketiak itu hitam ya. Jadi gara-gara gendut kok jadi hitam. Hati-hati kalau kayak gitu. Itu artinya tanda dia insulinnya udah tinggi. Jangan sampai dia insulinnya tinggi terus jadi kebal juga. Hati-hati. Ceklah gula darah. Oke. Jadi memang banyak faktor pemicunya juga dokter yang harus terus diwaspadai ya. Tapi kalau kita tahu diabetes ini kan penyakit yang seumur hidup ya dok ya? Ya. Jadi sekali diabetes itu labelnya adalah seumur hidup. Nah kalau anak-anak ada kemungkinan sembuh nggak dok? Jadi label adalah seumur hidup, cuman bisa dikontrol. Kalau tipe 1 mau nggak mau karena pankreasnya rusak, ya pakai insulin. Insulin seumur hidup ya. Jadi setiap kali mau makan minum insulin. Jadi karena pankreasnya rusak, ya udah seumur hidup. Yang tipe 2 juga seumur hidup. Kenapa? Insulinnya udah kebal, tapi dia bisa terkontrol. Misalnya dengan pola hidup yang sehat, dijaga tuh, jangan sampai obesitas. Terus olahraga supaya nggak obesitas, ya. Terus jangan mager ya. Ini penting sekali ya, jangan mager ya. Harus aktivitas. Salah satu mager adalah nonton HP, kurangin tuh. Jadi lingkungan keluarga harus mendukung anak untuk senang, ya. Senang itu beraktivitas, terus pola makan yang seimbang, komposisinya terjadwal, jangan nyamil aja yang bikin gendut ya. Kemudian ternyata salah satunya juga tidur harus cukup ya. Kita tahu tidur itu selain dia membuat pertumbuhan tinggi badan, tapi ternyata tidur orang yang gangguan tidur atau apa akhirnya larinya kemana? Ke nyamil ya. Jadi tidur harus cukup. Itu ternyata mengurangi resiko untuk jadi obesitas ternyata. Karena dia lebih. Nah dokter, kalau misalnya perawatan atau penanganan untuk anak yang sudah terkena diabetes, baik tipe 1 ataupun tipe 2, apakah ini sama nih antara anak dan dewasa? Tapi jangan dijawab dulu dokter, karena kita harus jeda. Sesaat lagi jendela kembali untuk Anda.
dipersembahkan oleh Saatnya dekor rumah Superior and Sale. Dapatkan diskon hingga 80% plus ekstra diskon 20%. Santai di ruang tengah makin nyaman. Ada sofa L, sofa 1 hingga 3 dudukan. Semuanya lengkap tersedia. Dan masih banyak produk lainnya juga loh. Makin untung dengan combo hemat, ada ekstra diskon 10%. Ada juga promo menarik lainnya. Serbu promonya sekarang. Kamu yakin nang ngajak budak ini ke tim kita? Woi, budak ini ada orang dalam, onan Iron Man. Nah, lantak. Budak ni ku janji ke gaji UMR tapi tak tahu gawinya apa. Sabar Belur, daripada kamu nganggur di rumah. Cak Mano, laju apa? Hah? Laju? Woi, majulah kamu, kulanjakan. Woi! Ini Thanos kak, Mamang Madrid numbali nih. Ay takut aku mau balik mau jangan balik gitu. Balik kak. Balik mau bayi. Woi, nak kemana kau? Kak, izin keluar main lu kak, bentar jajan. Ini nangan tak kau. Belok kak. Acara ini dipersembahkan oleh Anda kembali lagi di Jendela bersama dengan saya Ramunzir dan juga dengan Dr. Aditya Wati, spesialis anak, subspesialis endokrinologi anak dari Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Dan Anda pemirsa yang ingin bergabung bersama kami masih mengundang Anda untuk bertanya langsung di line telepon 0711 364 666 atau Anda juga bisa bertanya melalui YouTube Sriwijaya TV dan juga Instagram Sriwijaya TV. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita terkait dengan diabetes pada anak nih dokter. Nah, kalau sudah terjadi gitu dokter, anaknya sudah terkena diabetes ini, sebenarnya yang lebih bahaya yang mana nih dokter? Apakah yang tipe 1 atau tipe 2? Ya, semua diabetes labelnya kan seumur hidup. Ya. Dan kita ada mungkin di dewasa ya. Oh,
komplikasinya kena ginjal, kena mata, terus kalau nginjak apa-apa nggak terasa, kaki, ya, sehingga ada itu ya. Jadi sebetulnya komplikasi itu sama aja, baik anak maupun dewasa itu sama. Oke. Ya, yang penting adalah bisa terkontrol. Oke. Jadi kadar gula di dalam tubuh itu terkontrol. Jadi emang harus rutin memeriksa, harus rutin memonitoring kadar-kadar gula darah. Ya. Ada yang tadi yang itu tipe 1 apa tipe 2 ya. Kok tipe 1 dia harus pakai insulin. Ya, setiap kali makan dia pakai insulin. Ya. Kemudian asal dia terkontrol itu sama seperti kayak biasa sebetulnya. Oh, Ya, bisa hidup normal. bisa seperti hidup biasa, normal, cuman dia hidup berteman dengan insulin. Oke. Ya, bahkan di tahun berapa itu sampai umur, ada anak ya yang 9 tahun udah kena diabetes, tapi dia karena terkontrol dia sampai umur 70 tahun tanpa komplikasi. Oke. Ya, Oke. jadi bukan berarti kalau anak kena terus dia cepet kena ginjal, kena apa, enggak. Kalau dia terkontrol dengan baik, dia akan tumbuh dan berkembang sesuai anak normal yang tidak diabetes. Oke. Satu syaratnya adalah dia berteman sama diabetes. Oke. Tapi justru hati-hati nih untuk yang tipe 2. Tipe 2 emang dia nggak pakai insulin, kayaknya dia oke-oke aja, tapi justru itu membuat dia ceroboh. Oke. Ya, jadi hati-hati kalau yang tipe 2 ya, karena dia obesitas ya, karena dia makanan nggak bagus, nggak terkontrol, aktivitasnya nggak bagus, itu justru karena dia kan insulin. Saya selalu ngomong bahwa insulin itu adalah mungkin sebagai peringatan ya untuk mereka yang pakai mendapatkan insulin, itu pengingat dari Tuhan tuh, sehingga kamu hidupnya lebih bagus. Tapi yang tipe 2 kadang-kadang karena dia cuman dia terkontrol dengan olahraga, dengan apa, tapi hati-hati begitu dia lengah ya, nanti dia nggak sadar tuh, tahu-tahu resiko terhadap komplikasinya mungkin bisa jadi lebih cepat ya. Jadi kelebihan tipe 1 sama tipe 2, yang satu karena selalu diingatkan, saya mesti nyuntik insulin nih, mau nggak mau saya termonitor, sehingga komplikasi yang terjadi mungkin jauh lebih sedikit dibanding yang tipe 2 yang ya Kayak aman-aman aja aman-aman gitu aja, ya. karena kita tahu bahwa merubah pola hidup Sudah itu merasa tidak olahraga gitu ya. gampang. Benar. Iya, jadi Tiba-tiba hati-hati. Tapi berarti Ini. misalnya anak dengan diabetes tipe 2 nih dokter, apakah berarti ini jajannya nggak boleh lagi nih makan yang dia suka, kayak misalnya pengen kan namanya anak-anak ya dokter ya, lihat temennya mungkin makan mie ayam, pengen makan mie ayam gitu, pengen makan mie instan, pengen, nah itu sebenarnya masih boleh atau tidak boleh lagi sama sekali? Jadi kita balik lagi nih ke pola hidup sehat ya. Jadi semua asal porsinya, komposisinya sesuai dengan kebutuhan, kemudian terjadwal. Jadi kita ada istilah kalau makan tuh 3 jenis ya, 3J. Jenisnya ya, karbohidratnya jangan banyak-banyak, tapi komposisinya yang seimbang. Jumlahnya yang cukup-cukup aja. Ya, kalau kurang nanti ya kurus, nanti ya nggak bagus juga, anak nggak bisa tumbuh. Tapi kalau berlebihan juga dia nanti jadi, dan terjadwal. Jadi saya selalu membagikan gini, di agama kita diajarin untuk makan secukupnya, berhenti sebelum kenyang, kemudian makan istirahat dulu, lapar. kemudian makan nasi. Jadi pada anak-anak saya selalu ngomong, saya ngasih 6 kali loh makan, ya, makan gede pagi, kemudian 3 jam kemudian boleh snack, kemudian nanti siang makan lagi, nanti sore-sore jajanan lagi, terus makan gede, terus mau tidur boleh minum susu tak apa, sehingga anak bisa tumbuh dan kembang tapi juga terkontrol. Mulailah disiplin sejak awal. Oke. Nah dokter, kalau untuk anak yang kurus ya, katakanlah tidak obes tapi
apakah mungkin anak yang kurus ini juga bisa terkena diabetes tipe 2 itu, Dok? Bisa ya. Tetap Jadi bisa. anak kurus resiko untuk yang tipe 2 ya. Jadi yang bukan insulin ya, yang bukan rusak, itu pada bayi-bayi yang kecil ya, lahir kecil ya. Jadi memang ibu yang hamil tolong perhatiin supaya bayinya nggak kecil. Kenapa kayak gitu? Karena ada resiko untuk diabetes. Kenapa? Karena cenderung saya pingin kok bayi saya kecil, saya pingin yang ini cepet anaknya gede ya. Iya, jadi disuruh makan es cenderung krim ya. makan. Jadi supaya Berat tapi badannya naik. hati-hati nih, atau bayinya gede. Jadi kok bayi lahir lebih dari 4 kilo atau bayi kecil ya kurang dari 2,5 kilo, emang ada risiko untuk. Tapi ya lagi-lagi karena pola ya. Jadi kalau pola hidup, pola ngasih makan yang nggak benar. Oke. Nah, kalau misalnya ada orang tua yang sudah merasa nih mencurigai ini anak saya nih obesitas, terus pola hidupnya tidak bagus gitu. Atau mungkin untuk yang tipe 1 belum ketahuan nih, Dokter. Sebenarnya untuk metode pengetesannya nih, Dokter. Ini yang paling akurat itu gimana? Apakah memang ada yang pakai yang tes alat tes mandiri di rumah, apakah itu bisa juga cukup untuk membantu lah seperti itu untuk mengetahui apakah diabetes atau tidak? Ya, jadi tadi udah saya bilang ya, ciri-ciri diabetes itu banyak kencing, banyak minum, ya, makan terus tapi berat badan tidak naik atau berat badan justru turun gratis, ya, turun gratis. Atau kalau udah kayak gitu ceklah gula. Kalau gula darahnya lebih dari 200 itu udah diabetes, ya. Atau pada anak dengan obesitas, kalau udah ada tanda-tanda nih yang tadi ya, yang kehitaman, istilah akantosis nigrila, ketiaknya hitam, selangkangnya hitam, terus apalagi lehernya hitam, ya. Kemudian anak ini kok obes terus, orang tua atau keluarganya itu ada diabetes, ya. Ceklah gula darah, ya. Jadi nggak apa-apa gula darah dengan mandiri tak apa, jadi aja. Begitu lebih dari 200, cepat ke dokter deh. Kita nanti akan atur. Anak ini perlu dengan minum obat dulu, atau insulin dulu, ya, atau cuman menjaga pola hidup. Oke. Nah kalau misalnya di orang dewasa biasanya dianjurkan untuk screening setiap tahun gitu, Dokter ya. Nah kalau untuk di anak-anak, apakah perlu juga nih setiap anak itu melakukan pengetesan di lab setiap tahun, MCU lah seperti itu, untuk mencegah diabetesnya? Apa perlu atau? Jadi ini mungkin kita akan ada program nih di pemerintah, tapi nanti di Kemenkes screening pada anak-anak yang obesitas di atas 10 tahun untuk pengecekan urin ya. Begitu urin kencing ya, begitu urinnya dia dengan positif gula, kita akan cek gula. Dan ternyata beberapa ini udah mulai nih, beberapa kasus kiriman ya, itu ternyata emang diabetes ya. Jadi kita tahu kalau diabetes tipe 2 kan agak jangka panjang ya. Jadi ada program yang nanti akan screening di atas 10 tahun anak yang dengan obesitas ya. Jadi untuk cek gula darah ya, apalagi aku punya turunan ya, mungkin nggak perlu ya memang tiap tahun ya. Jangan nunggu ada gejala dulu ya. Nah, Dokter, kalau misalnya dari kasat mata lah seperti itu, apakah bisa juga dilihat dari perubahan urin seperti itu pada anak yang terkena diabetes? Ada perubahan nggak? Atau begitu ada gejala, banyak minum, banyak kencing, apalagi kok ini anak ini malam-malam yang biasanya nggak ngompol jadi ngompol, atau malam-malam biasanya tidur tenang kok ini bolak-balik ke kamar mandi, ceklah gula. Itu udah langsung harus diperiksakan. Ceklah gula ya. Cek gula. Ceklah gula darah ya. Nah kalau seandainya memang sudah terkena diabetes nih, Dokter, biasanya penanganan dari dari petugas medis lah seperti itu biasanya apa nih? Apakah mereka harus mengkonsumsi obat setiap hari atau apa nih, Dokter, selain mengatur gaya hidup tadi? Ya, untuk yang tipe 2 itu tergantung nanti
udah berapa lama ya kena diabetes ada. Jadi emang untuk tugas medis ya langsung kalau bisa langsung konsul ke ini ya, karena kita tahu bahwa anak agak spesifik ya, dia harus tumbuh dan kembang ya. Jadi biasanya langsung rujuklah ke dokter ya, dan ke dokter spesialis endokrin emang. Apalagi untuk anak ini Iya. kalau makannya dietin ya, dikurangi, tumbuh kembangnya kurang ya. Nggak cuman sekedar itu ya. Oke. Jadi begitu dia positif ya, paling nggak konsul ke dokter spesialis anak ya. Oke. Jadi rujuk ke dokter spesialis anak, karena nanti anak ini butuh sementara insulin atau butuh minum obat. Kemudian porsinya juga tertentu ya, nggak bisa kita ngomong oh dikurangi gini-gini nanti dia nggak tumbuh ya. Karena anak itu beda sama dewasa ya. Dia harus bisa tumbuh, harus bisa kembang ya. Saat dia masuk remaja, pubernya gimana, dia harus mengalami fase pubertas yang mungkin kok dewasa kan dia udah puber, kok kita harus, jadi nggak bisa cuman oh kamu ngurangi gitu, ngurangi makan, ngurangi gini, nggak, kita akan atur tuh. Jadi kalau ada kayak gitu ya rujuklah ke dokter, paling nggak dokter spesialis anak ya. Jadi jangan tunggu sampai terlambat ya. Jangan tunggu. Resikonya kalau misalnya penanganan yang terlambatnya apa deh dokter? Jadi untuk yang tipe 1 70%, 70% itu datangnya selalu telat ya. Oke. Jadi datang tuh udah ada yang namanya kegawatan ketoasidosis ya. Jadi namanya ketoasidosis tuh sering dia datang sesek, kesadaran nggak turun, kesadaran turun ya. Kadang-kadang sampai kejang ya kesadaran turun. Jadi 70% loh. Yang masuk ke UGD ternyata dicek gula darahnya tinggi. Terus kita tanyai, ya udah 2 minggu kok kencingnya banyak, tapi dianggap dia karena 2 banyak minggu saja terlambat itu dokter. Ya. Kalau udah ada gejala, kita nggak boleh nunggu-nunggu ya. Jadi harus sudah langsung Langsung secepatnya cek paling nggak gula darah. Jangan sampai nunggu sampai kegawatan. Karena resikonya gede banget ya. Baik dokter, ini ada pertanyaan dari pemirsa di rumah dari Arbili. Dok, apa nih beda diabetes tipe 1 dan 2 dan bagaimana cara untuk mendeteksinya? Jadi kita tahu ya kurang dari 20 tahun ya itu 80% adalah diabetes tipe 1. Apa sih tipe 1? Tipe 1 itu pankreasnya rusak ya. Gejalanya banyak minum, banyak kencing, tapi dia berat badannya cepat sekali turun meskipun dia banyak makan ya. Itu adalah biasanya. Jadi kalau kurang dari 20 tahun ada gejala banyak minum, banyak kencing, berat badan kurang, kurus anaknya, itu biasanya 90%, 80% dari tipe 1. Kemudian untuk tipe 2 biasanya anaknya gendut. Ya, biasanya ada tanda-tanda yang tadi kayak teman. Kemudian ibu bapaknya biasanya atau neneknya biasanya ada tanda. Ya, biasanya itu adalah kita ke tipe 2. Tapi harus dibuktikan dulu. Karena kita tahu bahwa 80% itu tipe 1 karena beda sekali. Ya, kalau tipe 1 harus pakai injeksi. Nggak bisa cuman minum obat tok, nggak bisa cuman nganu pola hidup. Jadi kalau sudah menemukan gejala yang sudah mencurigakan, harus segera langsung dites seperti ya, dicek dulu gula darahnya. Nah kalau misalnya turunan ya dokter, sebenarnya yang dikatakan garis turunan itu sampai kemana sih dokter? 5 generasi. Ke atas ya dok? Atas. Om tante nih masuk nggak? Ya. Oh masuk juga. Kan generasi nenek itu berarti ada sepupu-sepupunya ya, tante-tantenya. Generasi ke atas lagi karena ada buyut-buyutnya. Jadi nggak cuman yang lurus dari aja, kakek ibu bapak saja bukan ya, tapi berarti kalau paling nggak 3 generasi ke atas ya, tapi sebenarnya 5 generasi. Jadi harus jadi lihat neneknya juga, tante-tantenya ya. Kalau ada yang terkena diabetes berarti memang
sudah harus menjaga sedari Menjaga, dini seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Zahra. Apa gejala diabetes yang diremehkan oleh orang-orang nih dokter? Pada anak-anak biasanya gini, anak ngompol kan biasa ya. Iya. Apalagi kalau cuaca Dingin. cuaca panas, Oh, ya panas. banyak minum, banyak Oke. kencing. Jadi hati-hati ya. Kalau anak yang biasa, terutama malam, kalau malam kan biasanya anak tidur ya, nggak bingung dengan minum. Oke. Anak yang biasanya nggak ngompol jadi ngompol. Terus kok terutama kalau siang kadang-kadang kita agak lengah ya. Jadi hati-hati kalau banyak minum, banyak kencing, terutama pada malam. Dah biasanya dianggap infeksi saluran pipis dulu ya. Iya biasanya. Ya, oke. Jadi apalagi berat badan turun, udah cek gula darah dulu Oke. ya. Begitu gula darahnya aman, kita Oke. Ini ada pertanyaan lagi dokter dari Moms Jacob. Apa dampak jangka panjang diabetes pada anak? ya itu sebetulnya sama ya dengan dewasa. Jadi bisa ke ginjal, bisa ke mata, atau bisa ke, ya itu nggak terasa ya. Jadi makanya luka-luka di kaki itu ya, karena dia nggak terasa saraf-saraf. Itu sama kayak dewasa ya. Komplikasi akan terjadi kalau kontrol gulanya nggak teratur ya. Jadi kontrol gulanya nggak teratur itu kalau tipe 1 ya mau nggak mau kita berhadapan sama insulin, sama makan, olahraga ya, terus sama senang ya. Jadi anak harus gembira. Jangan stres ya. Jangan stres ya. Jadi kayak gitu gula darahnya bisa terkontrol. Kalau terkontrol, kita harapkan dalam 40 tahun ke depan nggak ada komplikasi sih ya. Asal terkontrol ya. Jadi disiplin ya. Emang sekali anak diabetes, mau apapun tipe 1, tipe itu disiplin. Jaga pola hidup. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Gugu Gaga. Apa kegiatan yang bisa membantu menurunkan gula darah pada anak? Itu pertanyaan dokter. Secara alami ya, sekali anak udah didiagnosis diabetes adalah labelnya seumur hidup ya. Mau tipe 1 atau tipe 2 ya. Kalau tipe 1 ya, cara menurunkan kita harus keseimbangan antara insulin sama gula sama exercise sama gembira ya. Ya. Kalau yang tipe 2 itu ya resistensi insulin, dengan berolahraga dia insulin dia lebih bagus. Kemudian insulin hubungannya sama karbohidrat, jadi kurangi makan yang mengandung karbohidrat. Ya. Kemudian olahraga ya supaya insulin kerjanya bagus ya. Kemudian ya senang, dan itu mau nggak mau support dari keluarga sangat membantu. Jadi keluarga juga harus mensupport, karena ingat ya, pada anak beda sama dewasa. Anak perlu tumbuh dan berkembang dengan bagus. Ya. Jadi bukan terus dilarang sana sini anaknya stres ya. Ya. Tapi diatur ya. Nanti boleh makan es krim, boleh, siapa ngomong nggak boleh es krim, boleh. Makan coklat, boleh. Tapi diatur jamnya, diatur ya, jangan kebanyakan. Ya. Jadi ada terjadwal. Jadi yang tadi ya, makanan, jadwal, jenis dan jumlah. Jadi jangan banyak-banyak ya dokter ya. Tapi jangan sesuai juga dengan dilarang. ketumbuhan. Jangan juga serba dilarang. Jadi anaknya stres ya. Oke dokter, nanti kita akan lanjutkan obrolan kita, dan Anda juga pemirsa yang ingin bertanya, kami masih mengundang Anda di line telepon 0711 364 666, dan juga bisa melalui YouTube Sriwijaya TV dan juga Instagram Sriwijaya TV. Sesaat lagi kami kembali. Dr. Indah Puspita, spesialis jantung pembuluh darah, konsultan ehokardiografi di Rumah Sakit Muhammad Hussein, Palembang. Sehari-hari saya menangani pasien penyakit jantung koroner yang datang ke poliklinik ataupun dirawat inap. Pasien-pasien ini adalah pasien dengan penyumbatan pembuluh darah jantung, yaitu pembuluh darah jantung koroner, yang kadangkala sudah menjalani tata laksana berupa pelancaran aliran pembuluh darah koroner, baik melalui teknik pemasangan ring ataupun teknik operasi bypass.
ESMR atau extracorporeal shockwave myocardial revaskularisasi adalah teknik pemberian gelombang kejut yang akan merangsang pembentukan pembuluh darah baru di pembuluh darah jantung koroner atau dengan istilah neovaskularisasi koroner. Teknik ini dilakukan dengan mengaplikasikan alat yang memberikan gelombang kejut dengan tegangan yang rendah dan tidak ada resiko, dan kemudian tidak ada keluhan yang dirasakan oleh pasien selama tindakan. Pasien yang menjalani ESMR akan menjalani pemeriksaan awal berupa strain ehokardiografi dan stres ehokardiografi. Bagi pasien-pasien yang telah direkomendasikan untuk menjalani ESMR, maka akan mendapatkan jadwal di mana prosedur ini dilakukan melalui rawat inap. Alat aplikator pada ESMR akan diarahkan sesuai dengan zona yang ditentukan. Pasien menjalani tindakan ESMR selama kurang lebih 30 menit. Hingga saat ini, Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang adalah satu-satunya rumah sakit di Indonesia yang menyelenggarakan terapi ESMR secara rutin. Terapi ESMR ini dapat menjadi alternatif dalam membantu pasien-pasien penyakit jantung koroner yang masih mengalami nyeri dada, walaupun telah diterapi dengan obat-obatan anti nyeri dada, telah diterapi dengan pemasangan ring, ataupun telah diterapi dengan operasi bedah pintas jantung koroner. Maka dari itu, jangan ragu-ragu untuk memanfaatkan terapi ESMR ini yang difasilitasi penuh oleh Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang sebagai salah satu layanan unggulan Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Saya Yohanes Eko Hadirono, usia saya 65 tahun. Pertama menjadi pasien di rumah sakit ini tahun 2015. Mengalami tindakan, saya harus mengikuti 3 seri. Nah, 1 seri itu 3 kali tembakan. Dan hari ini merupakan hari yang seri ketiga. Seri pertama saya mencoba ngetes jalan kaki tanpa minum obat dan terlaksana jalan kaki sampai 1 jam tidak mengalami sakit. Dan selama saya dilayani di rumah sakit ini, saya dilayani dengan bagus, terutama dokter dan juga rawatnya. Kepada masyarakat, silahkan untuk ikut ESMR ini. Setelah ESMR ini, saya merasa sakit di dada saya itu berkurang. Terima kasih Rumah Sakit Dr. Muhammad Hussein Palembang. Acara ini dipersembahkan oleh maju. Ya. Emang boleh selancar ini? Emang boleh sestabil ini? Emang boleh secepat ini? Boleh dong, Oksigen.id bisa kasih kalian pengalaman seru.
internetan unlimited tanpa batasan kuota. Acara ini dipersembahkan oleh Anda kembali lagi di Jendela pemirsa, dan kita masih membahas waspadai diabetes pada anak, deteksi dini, selamatkan generasi bersama dengan Dr. Aditya Wati dari Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Dan ini ada pertanyaan dari pemirsa di rumah dari Salsa Alifa. Dokter, ini pada anak yang sudah diabetes tipe 1, range gulanya 200. Kenapa ya, Dok? Padahal sudah insulin dan makannya pun sudah dijaga. Kenapa itu, Dokter? Jadi ya, apapun sebetulnya prinsip daripada penanganan penanganan diabetes ya, mau tipe 1 atau tipe 2 adalah keseimbangan insulin. Cuman kalau tipe 1 insulinnya didatangkan dari luar, suntik ya. Kalau tipe 2 insulin masih ada di dalam tubuh, tapi tuh tetap harus seimbang. 1 insulin, yang kedua karbohidrat ya, yang ketiga exercise. Jadi exercise tuh olahraga. Kalau olahraganya dia aktivitas, itu menurunkan kadar insulin. Jadi karena insulinnya lebih bagus kerjanya, otomatis dia agak lebih turun ya. Kemudian kerjanya ke karbohidrat jadi lebih bagus ya. Kemudian satu lagi ya, stres. Jangan stres. Karena kita tahu kalau stres itu ada hormon yang diproduksi dalam tubuh, itu yang melawan insulin. Ya, jadi karena dia melawan insulin jadi kerjanya nggak terlalu bagus ya. Makanya gula darah makin tinggi. Jadi akhirnya nggak terkontrol. Jadi lagi-lagi pola kehidupan orang yang sehat itu dia juga makan yang baik, seimbang, terus beraktivitas, kemudian dia ya hindari dari stres ya, gembira. Gembira tuh, jangan sampai lupa poin yang apalagi pada itu yang suka dilupakan ya. Iya, gembira. Jadi ya kita tahu ya, orang tua tuh kadang-kadang karena ketakutan banget dilarang-larang. Ya nggak boleh ini ya, ketakutan ya, hanya anaknya diem-diem jadi stres ya, hanya ini makannya udah dijaga, insulinnya kayaknya udah ya, kok gula darahnya tetap tinggi ya. Itulah diabetes tipe 1, itu kita ada perkumpulan, dan sebulan yang lalu kita ngadakan diabetes camp ya. Jadi anak-anak dikumpulin, orang tua nggak ngikut, ya, dikumpulin waktu itu di rumah sakit di asrama haji ya. Di situ dia ngajak anak, dia olahraga bisa, kita nganu api unggun, ya. Ternyata anak-anak gembira dan gula darahnya stabil, bagus.
itu poin penting juga yang jangan sampai dilupakan ya, bahwa harus hati yang gembira itu salah satu pencegahnya juga ya. Anak ingat juga ya, anak perlu tumbuh dan kembang ya. Untuk tumbuh kembang dia juga harus Oke, baik, ini ada pertanyaan lagi dokter dari Tabah Banget. Ini, apakah gula dalam buah mempengaruhi kadar gula pada penderita diabetes? Nah, ini dokter boleh dijawab dokter? Ya, jadi emang ada beberapa buah ya yang kadar glukosanya tinggi ya. Antara lain semangka itu tinggi banget ya. Oh, tinggi. Jadi ya dokter ya? Istilahnya adalah glycemic indexnya tinggi ya, tentu akan mempengaruhi. Pisang, tapi pisang nggak seperti kayak semangka ya. Jadi dia seimbang. Nggak boleh ya, tapi ya dalam porsi yang tertentu boleh. Kemudian apalagi ya, pisang, kemudian semangka itu tadi ya, ya itu apokat ya, apokat relatif nggak terlalu tinggi. Jadi intinya ada beberapa buah yang memang mempengaruhi keadaan. Kalau mangga gimana dokter, mangga? Oh ya, mangga termasuk tinggi. Oh, mangga ya, juga termasuk tadi saya tinggi. Apa lupa nyebut ya. Karena itu tinggi. manis banget ya dok ya. Ya. Oke, jadi, dokter boleh ya, tapi dengan porsi yang tertentu ya. Jangan berlebihan seperti itu ya, dokter, karena ya. akan berpengaruh. Ini ada pertanyaan lagi dari Afif, kenapa orang yang kena diabetes itu bisa diamputasi dokter? Tapi dokter tahan dulu jawabannya ya, dan Bapak Afif juga tahan dulu, sabar dulu karena kita harus jeda. Sesaat lagi kami kembali. Acara ini dipersembahkan oleh Acara ini dipersembahkan oleh
Anda kembali lagi di Jendela pemirsa, dan kita masih membahas mengenai diabetes pada anak bersama dengan Dr. Aditya-Wati dari Rumah Sakit Muhammad Hussein. Dan tadi sudah ada pertanyaan dari pemirsa di rumah yang bertanya nih, apakah selalu identik nih penderita diabetes dengan amputasi? Ya, jadi pertanyaannya nggak susah ya. Jadi itu seperti saya katakan tadi ya, diabetes memang penyakit seumur hidup, tapi kalau terkontrol ya, jadi gula darahnya bisa diatur dengan baik, mau tipe 1, mau tipe 2, kita harapkan komplikasi itu nggak ada. Komplikasi akan terjadi kalau dia nggak terkontrol, gula darahnya tinggi terus ya. Kita tahu kalau gula darah tinggi, lama-lama akan mempengaruhi pembuluh darah yang kecil dulu. Makanya komplikasi yang pertama yang dilihat itu, oh kok matanya kabur, terus ginjalnya jadi apa, saringannya jadi bocor ya, jadi sakit ginjalnya ya. Kemudian kita tahu bahwa di kulit ini, kaki atau apa itu kan banyak syaraf, pembuluh darahnya kecil-kecil di situ ada. Karena dia tinggi terus, jadi hanya pecah-pecah. Akhirnya syarafnya nggak rusak ya. Hanya kalau menginjak sesuatu, luka, dia nggak terasa, tahu-tahu udah infeksi aja. Dan saat gula darahnya tinggi, kuman seneng banget di situ. Sehingga kalau nggak cepat diatasi, makanya terjadi pembusukan, sehingga ya sarafnya rusak, pembuluh darahnya rusak, hanya terpaksa deh daripada dia, karena biasanya kuman yang saat gula darah tinggi itu kumannya ganas, gampang sekali ke tubuh. Jadi akhirnya kadang-kadang ya terpaksa diamputasi. Tapi ingat juga ya, misalnya nggak ada apa-apa nih, kakinya terawat tak apa ya, lama-lama dia merusak pembuluh darah gede juga. Makanya diabetes kadang-kadang jantung, hipertensi, kadang-kadang terus stroke ya. Jadi pembuluh darah yang gedenya pecah terjadi stroke. Tapi itu komplikasi jangka panjang yang dimana tidak terkontrol. Jadi diharapkan untuk bisa terkontrol. Nah dokter, singkat saja ini mungkin ada pesan-pesan untuk pemirsa Sriwijaya TV dan juga pemirsa di rumah yang menyaksikan tayangan kita pada malam hari ini, dokter. Ya, jadi diabetes bukan hanya penyakit pada dewasa, tapi bisa terjadi pada anak ya. Kalau ada gejala 3P istilahnya, poliuri, polidipsi, polifagi, atau banyak minum, banyak kencing, banyak makan, tapi berat badan turun atau berat badan nggak naik, ceklah gula darah. Karena dengan deteksi dini ya, kasus kegawatan karena diabetes mungkin kita akan bisa cegah. Dan pada anak-anak yang dengan obesitas, hati-hati, apalagi kalau udah ada tanda-tanda yang kehitaman keluarganya, dengan ibu, bapak atau neneknya dengan diabetes, terutama setelah umur 10 tahun ya, ceklah gula. Jangan nunggu, nanti dulu. Ya, jangan sampai terlambat ya dokter. Dan lagi pola hidup yang sehat ya. Intinya adalah diabetes kita harus disiplin dalam hidup, baik makanan, olahraga, kemudian lingkungan. Ya, jadi harus dijaga, dan mudah-mudahan juga untuk pemirsa di rumah yang telah menyaksikan acara ini informasi yang sangat bermanfaat, dan kedepannya anak dengan diabetes ini bisa berkurang jumlahnya seperti itu ya dokter ya. Ya, dengan pola hidup, dan kalaupun memang sudah terlanjur diabetes ini harus terus dikontrol agar tidak terjadi komplikasi. Baiklah, terima kasih sekali lagi dokter sudah memberikan informasi terkait dengan diabetes pada anak pada malam hari ini. Terima kasih dokter. Ya, dan juga yang pastinya pemirsa, terima kasih Anda yang sudah menyaksikan acara ini, dan juga untuk Anda yang sudah bertanya melalui YouTube Sriwijaya TV maupun Instagram Sriwijaya TV. Dan akhir kata, Jendela harus pamit undur diri dulu karena memang waktu itu kita sudah berada di ujung acara. Sekali lagi terima kasih, dan saya Rara Muzir pamit undur diri. Sampai jumpa di Jendela selanjutnya.
dipersembahkan oleh